merasa waktu 24 jam itu rasanya kurang. Sudah belajar berjam-jam tapi hasilnya nol besar. Atau malah sebaliknya, terlalu banyak istirahat tapi malah keteteran. Ini adalah dilema sehari-hari yang sering kita hadapi. Karena itu saya memilih tema ini, yaitu analisis manajemen waktu belajar dan istirahat dengan matematika diskrit. Saya penasaran apakah matematika dapat yang sering dianggap abstrak dapat membantu kita menjawab pertanyaan ini secara logis. Bisakah kita membuat jadwal yang tidak hanya berdasarkan feeling, tapi benar-benar efektif? Untuk menjawabnya, kita akan gunakan 4 alat atau 4 konsep dari matematika diskrit, yaitu analisis logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat. Kita akan lihat bagaimana keempat konsep ini bekerja sama untuk mengurai masalah manajemen. Mulai dari konsep pertama, yaitu konsep analisis logika. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa logika itu adalah cara berpikir kita secara terstruktur. Nah, pertama-tama untuk analisis logika ini saya membuat 3 proposisi atau pernyataan sederhana, bisa dilihat yaitu P, Q, dan R. Nah, dari proposisi ini saya dapat membentuk 3 hipotesis beserta logikanya, yang dimana contohnya yang pertama yaitu jika siswa mengatur waktu belajar dan memiliki waktu istirahat yang cukup, maka hasil belajarnya baik. Nah, untuk pernyataan yang ini dapat dibentuk ke dalam bentuk logika, yaitu jika P konjungsi Q, maka R atau implikasi R. Kita akan menentukan nilai kebenaran, tabel kebenaran, dan konvers, invers, dan kontraposisi, yang dimana konvers tersebut merupakan kebalikan dari proposisi tadi yang implikasi pada slide pertama. Nah, yang invers ini merupakan negasi dari proposisi yang diubah menjadi bentuk logika pada slide pertama, dan kontraposisi ini merupakan kebalikan dan negasinya. Nah, selanjutnya kita masukkan kita tentukan nilai kebenarannya dalam tabel kebenaran. Nah, dari tabel kebenaran tersebut, artinya pernyataan salah hanya jika siswa mengatur waktu belajar dan memiliki waktu istirahat yang cukup tapi nilainya jelek. Dalam kehidupan nyata, ini bisa terjadi kalau siswa tidak konsisten memanage waktu istirahat dan belajarnya. Nah, pernyataan kontraposisi mempunyai nilai kebenaran dengan pernyataan aslinya, yang dimana pernyataan aslinya tadi jika P konjungsi dengan Q, maka R atau implikasi R. Sedangkan yang kontraposisi jika negasi R implikasi atau maka P konjungsi dengan Q, yang dimana pernyataan dari pernyataan aslinya ini yaitu jika siswa mengatur waktu belajar dan memiliki waktu istirahat yang cukup, maka hasil belajarnya baik. Sedangkan yang negasi R, yang kontraposisi ini, jika hasil belajarnya buruk, maka siswa tidak mengatur waktu belajar dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Analisis himpunan, yang dimana pada analisis himpunan, nah kita pahami dulu apa itu himpunan. Jadi himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan. Contohnya seperti ini. Di sini saya membuat 3 himpunan, yaitu ini
objeknya dan ini mereka mempunyai kesamaan. Ada himpunan A siswa yang memiliki belajar terstruktur, himpunan B siswa yang melakukan yang cukup istirahat, dan himpunan C siswa dengan nilai tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara ketiga himpunan ini? Nah, di sini pada hubungan ini berperanlah diagram Venn yang di sini. Maksudnya yaitu pada daerah A berisi siswa, untuk yang daerah A saja ya, berisi siswa yang hanya belajar terstruktur tetapi tidak termasuk ke dalam B dan C. Jadi di sini hanya ada Nela seharusnya ya. Ini kan himpunan A-nya yang ini. Kemudian himpunan B ini yang objek, maksudnya siswa yang bernama Adit ini dia termasuk ke B juga karena dia termasuk di siswa yang melakukan belajar terstruktur dan yang cukup istirahat. Selanjutnya yang C. Yang C ini dia termasuk ke dalam himpunan yang A dan B. Nah, selanjutnya kita beralih ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu yang paling menarik yaitu irisan atau gabungan. Contoh diagram Venn-nya yang ini. Jadi daerah yang diarsir ini yaitu Adit karena dia termasuk ke dalam dua himpunan A dan B karena ini irisan maksudnya dan. Selanjutnya yang gabungan A gabungan B yaitu seluruhnya. Kita gabungkan himpunan A dan himpunan B. Contohnya yaitu berarti yang diarsir yang di luarnya. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan C dikurangi A. C dikurangi A itu yang siswa nilai tinggi dikurangi dengan siswa yang melakukan belajar terstruktur. Di sini kan yang tidak ada cuma Tina saja. Yang A sini termasuk ke dalam himpunan A. Jadinya hasilnya itu hanya Tina ini yang diarsir. Oke, langsung saja kita ke analisis relasi atau hubungan. Di sini di relasi saya membentuk dua relasi. Yang pertama saya membuat dua himpunan dengan dua kategori yaitu waktu belajar dan tingkat konsentrasi. Jadi relasinya yaitu waktu belajar yang mendukung konsentrasi tinggi dengan R sama dengan 60,5, 90,4 dan 120,3. Nah, di sini kita dapat menentukan sifat relasinya. Sifatnya tidak refleksif karena tidak memenuhi syarat yaitu A, A elemen R, tidak simetris karena tidak memenuhi syarat juga karena A, B, A elemen R itu syaratnya, tetapi ini kan tidak ada jadinya tidak memenuhi. Dan transitif itu dia berantai, tapi di sini tidak ada yang A, B terus B, C. Nah, pada relasi dua ini saya membuat dua himpunannya, yang himpunan A durasi belajar dan himpunan B durasi istirahat dan dalam bentuk menit dua-duanya. Jadi relasinya waktu belajar yang memerlukan istirahat seimbang agar tetap fokus. Nah, di sini kita akan menentukan sifat relasinya. Di sini dia tidak refleksif karena tidak memenuhi syarat A, elemen R. Terus dia tidak simetris karena tidak memenuhi syarat A, B atau B, A elemen R. Terus dia memang transitif karena tidak ada rantai hubungan seperti A, B dan B, C yang bisa dilanggar. Oke, terakhir kita beralih ke konsep analisis bilangan bulat. Nah, di sini kita turun ke aplikasi yang paling nyata yaitu mengatur jadwal dengan bilangan bulat dengan permasalahan seorang siswa belajar intensif setiap 2 hari sekali dan beristirahat penuh setiap 3 hari sekali. Nah, pertanyaannya kapan dua kegiatan ini dapat jatuh pada hari yang sama? Nah, ini merupakan soal KPK ya teman-teman. Jadi, kita harus mencari KPK dari
2, dan 3. Nah, dapat kita lihat angka pertama yang sama itu yaitu 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Jadi kesimpulannya setiap 6 hari sekali siswa akan memiliki hari di mana dia harus belajar intensif dan beristirahat penuh. Nah, ini sangat penting untuk dipersiapkan. Mungkin hari itu adalah hari untuk belajar super ringan atau menyesuaikan jadwalnya.